Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menyampaikan tugas PO2 mengenai game teori. Sebelumnya, eh, bisa di next slide, Mas. Dari anggota kelompok kita ada 3. Yang pertama, Mufahmi Akbar, NIM 210. Saya sendiri, Arif Desana Yakianto, NIM 221. Dan yang terakhir, Davandi Maulana, NIM 234. Di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu game teori. Game teori sendiri itu adalah nama lainnya atau bahasa Indonesianya itu adalah teori permainan atau dalam bahasa Inggris disebut game teori. Itu merupakan sebuah cabang ilmu matematika yang mempelajari interaksi strategis antara agen yang bersifat rasional. Agen-agen ini bisa mewakili individu, perusahaan, atau negara. Masing-masing agen tersebut berusaha mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya sendiri dengan mempertimbangkan keputusan yang mungkin diambil oleh agen lain. Konsep inti dari teori ini adalah keputusan yang diambil oleh satu agen akan mempengaruhi hasil yang diterima oleh agen lain. Oleh karena itu, para agen perlu memikirkan tidak hanya mengenai pilihan mereka sendiri, tetapi juga mengenai prediksi tentang pilihan yang akan diambil oleh agen lain. Selain itu, teori permainan juga banyak digunakan dalam bidang-bidang lain seperti ekonomi, psikologi, politik, dan bahkan biologi. Next slide, Mas. Nah, konsep inti dari permainan ini adalah bahwa keputusan yang diambil oleh satu agen akan mempengaruhi hasil yang diterima oleh agen lain. Oleh karena itu, para agen perlu memikirkan tidak hanya mengenai pilihan mereka sendiri, tapi juga mengenai prediksi tentang pilihan yang akan diambil oleh agen lain. Dengan memahami konsep ini, teori permainan dapat digunakan untuk menganalisis berbagai situasi seperti berikut. Yang pertama ada strategi bisnis dalam persaingan antar perusahaan. Yang kedua ada negosiasi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Yang ketiga, pelelangan dan permainan tawar-menawar. Dan yang terakhir adalah perilaku pemilih dalam pemilihan umum. Dalam game teori ini terdapat 2 kasus. Yang pertama ada two-person dan yang kedua adalah zero sum games. Di two-person sendiri adalah jenis game teori yang melibatkan 2 pemain. Masing-masing pemain memiliki pilihan strategi yang berbeda dan setiap strategi memiliki konsekuensi yang berbeda untuk kedua pemain. Sedangkan zero sum game adalah jenis game teori two person di mana keuntungan satu pemain sama dengan kerugian pemain lain. Dengan kata lain, total keuntungan dan kerugian dalam game ini adalah 0. Lanjut, Mas. Contoh kasus pada kasus game teori, eh, game teori itu kan ada 2% dan zero sum games. Nah, contohnya itu sebagai berikut. Yang pertama ada permainan batu kertas gunting. Eh, yang pertama itu 2 pemain A B secara bersamaan memiliki 1 dari 3 strategi. Itu bisa batu, bisa gunting, atau bisa kertas. Nah, dalam permainan ini batu mengalahkan gunting, gunting mengalahkan kertas, dan kertas mengalahkan batu. Jika A menang, B kalah, dan bisa juga sebaliknya. Nah, total keuntungan dan kerugian dalam game ini adalah 0. Yang kedua adalah dilema tahanan. 2 tahanan A dan B ditangkap oleh polisi. Polisi tidak memiliki cukup bukti untuk menghukum mereka. Jadi mereka menawarkan kesepakatan. Yang kesepakatan itu adalah jika A mengaku dan B menyangkal, A akan bebas dan B akan dihukum 10 tahun. Yang kedua itu adalah jika A menyangkal dan B mengaku, B akan bebas dan akan dihukum 10 tahun. Jika A dan B sama-sama mengaku, mereka berdua akan dihukum 5 tahun. Jika A dan B sama-sama menyangkal, mereka berdua akan dihukum 1 tahun. Dalam kasus ini, A dan B memiliki pilihan untuk bekerja sama atau menyangkal atau berkhianat atau mengaku. Keputusan terbaik untuk A dan B adalah berkhianat, meskipun ini akan menghasilkan hukuman yang lebih berat bagi mereka berdua.
Dilema tahanan menunjukkan bahwa kerjasama mungkin sulit dicapai dalam situasi di mana ada insentif untuk berkhianat. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Mufahmi Akbar Abror. Next slide. Oke, untuk tujuan dari game teori ini adalah untuk menganalisis interaksi strategis antara agen-agen yang bersifat rasional. Agen-agen ini bisa mewakili individu, perusahaan, atau bahkan negara. Pada intinya, teori permainan bertujuan untuk menyediakan kerangka untuk menganalisis pengambilan keputusan strategis dalam situasi di mana terdapat beberapa agen dengan tujuan mereka sendiri. Teori ini membantu kita memahami interaksi antara keputusan-keputusan tersebut dan memprediksi hasil potensial. Pengetahuan ini kemudian dapat digunakan untuk membuat pilihan strategis yang lebih baik dalam berbagai bidang. Next. Untuk penjelasan dari tujuan game teori ini adalah yang pertama, mengidentifikasi strategi terbaik, yaitu dengan mempertimbangkan kemungkinan keputusan agen lain dan hasil yang ditimbulkan. Teori permainan membantu setiap agen untuk mengenali strategi yang mengarah pada hasil terbaik untuk mereka sendiri. Hasil terbaik ini dapat didefinisikan dalam berbagai cara, seperti memaksimalkan keuntungan, meminimkan kerugian, atau mencapai tujuan politik tertentu. Yang kedua, untuk memahami ketergantungan. Dengan menganalisis keterkaitan ini, teori permainan kemungkinan kita untuk memprediksi bagaimana situasi akan berkembang dan potensi konsekuensi bagi semua pihak yang terlibat. Next. Yang ketiga ada mendorong kerjasama. Meskipun kompetensi adalah tema umum dalam teori permainan, beberapa skenario menonjolkan manfaat dari kerjasama. Dengan menganalisis skenario ini, teori permainan dapat membantu mengidentifikasi kondisi yang mendukung kerjasama dan strategi yang dapat mengarah pada hasil yang menguntungkan. Yang keempat ada memprediksi perilaku. Melalui analisis berbagai situasi dan proses pengambilan keputusan yang rasional, teori permainan memungkinkan kita untuk membuat prediksi tentang bagaimana agen mungkin berperilaku dalam skenario yang berbeda. Hal ini dapat berguna dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan bisnis. Next. Untuk permasalahan pada buku Frederick S. Hiller sendiri ada next. Dunia ini penuh dengan konflik dan persaingan. Banyak contoh yang melibatkan musuh di konflik, termasuk permainan di ruang tamu, pertempuran militer, kampanye politik, periklanan, dan kampanye pemasaran oleh perusahaan bisnis pesaing, dan sebagainya. Fitur dasar dalam banyak hal, salah satu dari situasi ini adalah bahwa hasil akhir terutama bergantung pada kombinasi dari strategi yang dipilih oleh musuh. Teori permainan adalah teori matematika yang membahas dengan ciri-ciri umum situasi kompetitif seperti secara formal dan abstrak. Dia memberikan penekanan khusus pada proses pengambilan keputusan pihak lawan. Next. Karena situasi persaingan ada di mana-mana, teori permainan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk bidang bisnis dan ekonomi. Misalnya, referensi terpilih dua menyajikan berbagai aplikasi bisnis teori permainan. Hadiah Nobel Ekonomi tahun 1994, sains dimenangkan oleh John F. Nash ya, yang kisahnya diceritakan dalam film A Beautiful Mind. John C. Harsanyi dan Reinhard Shelton atas analisisnya tentang keseimbangan dalam teori permainan non-kooperatif. Kemudian Robert J. Aumann and Thomas
Schelling memenangkan tahun 2005 hadiah Nobel Ilmu Ekonomi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang konflik dan kerjasama melalui analisis teori permainan. Seperti yang disurvei, secara singkat di 15.6 penelitian tentang teori permainan terus dilakukan jenis situasi persaingan yang agak rumit. Namun, fokus dalam bab ini adalah pada kasus yang paling sederhana, disebut permainan dua orang, zero sum, sesuai dengan namanya. Ini permainan hanya melibatkan dua musuh atau pemain yang mungkin berupa tentara, tim, perusahaan, dan sebagainya pada disebut permainan zero sum karena satu permainan menang apapun yang lain. Oke, untuk seterusnya untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Fandi. Oke, selanjutnya ada permasalahan 3. Nah, dari buku tersebut ada permasalahan 3, yaitu variasi. Dua politisi bersaing satu sama lain untuk senat. Rencana kampanye harus sekarang dilakukan untuk 2 hari terakhir, yang diperkirakan akan menjadi hari krusial karena ketatnya balapan. Oleh karena itu, kedua politisi tersebut ingin menghabiskan hari-hari ini untuk berkampanye bersama-sama kota-kota utama seperti di Breakdown dan Megapolis. Agar tidak membuang-buang waktu kampanye, mereka berencana melakukan perjalanan pada malam hari dan menghabiskan suatu hari penuh di setiap kota dan 2 hari penuh hanya di salah satu kota. Namun, karena pengaturan yang diperlukan harus dibuat terlebih dahulu, begitu pula politisi akan mempelajarinya atau dia di 2 jadwal kampanye lawan sampai dia menyelesaikan jadwal kampanyenya sendiri. Oleh karena itu, setiap politisi telah meminta manajernya untuk berkampanye di masing-masing kota tersebut untuk menilai dampak apa yang akan terjadi. Nah, dari berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi tersebut, kombinasi hari-hari yang dihabiskan di sana sendiri dan oleh lawannya. Dia kemudian ingin menggunakan informasi ini untuk memilih strategi terbaiknya tentang cara menggunakan 2 hari ini. Lanjut, seperti yang dilihat pada tabel 15.5, yaitu ada buy of tabel for player 1 for variation 3 of the political campaign problem. Nah, di sini ada tabelnya, yaitu dari strateginya pemain 1, pemain 2, ataupun adapun minimumnya, maksimum value, adapun dapat dilihat pada tabelnya. Oke, next. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan adapun pertanyaannya, yaitu dua politisi bersaing untuk sama lain untuk Senat Amerika Serikat. Rencana kampanye harus sekarang dilakukan untuk 2 hari terakhir dan perkiraan akan menjadi hari krusial karena ketatnya balapan. Oleh karena itu, kedua politisi tersebut ingin menghabiskan hari-hari yang berkampanye bersama-sama ke kota utama seperti Brighton dan Megapolis. Agar tidak membuang-buang waktu kampanye, mereka berencana melakukan perjalanan pada malam hari dan menghabiskan 1 hari penuh di setiap kota dan 2 hari penuh hanya di dalam satu kota. Namun, karena pengaturan yang diperlukan harus dibuat terlebih dahulu, begitu pula politisi akan mempelajarinya. Nah, jadwal kampanye sampai lawan sampai dia menyelesaikan jadwal kampanyenya sendiri. Terus, bagaimana seharusnya permainan ini dimainkan? Untuk caranya sendiri yaitu dengan memisalkan kedua pemain mencoba menerapkan kriteria minimal dan cara yang sama seperti pada variasi 2. Pemain 1
dapat menjamin bahwa dia akan kalah tidak lebih dari 2 dengan memainkan strategi 1. Demikian pula permainan 2 dapat menjamin bahwa dia akan kalah tidak lebih dari 2 yang memainkan strategi 3. Namun perhatikan bahwa nilai maksimum dan nilai minimum dalam kasus ini tidak sejalan. Hasilnya adalah tidak ada titik pelana apa konsekuensi yang timbul jika kedua pemain berencana menggunakan strategi yang baru saja dibuat. Dapat dilihat bahwa pemain satu akan memenangkan dari pemain dua, menangkan 2 yang akan menghasilkan pemain-pemain yang tidak bahagia. Nah, lanjut karena pemilihan 2 rasional yang dapat memperkirakan hasil ini, dia akan melakukan kemudian menyimpulkan bahwa dia bisa melakukan jauh lebih baik. Sebenarnya 2 kali daripada kalah 2 kali. Dengan memainkan strategi 2 saja karena permainan ini pemain satu juga rasional. Sehingga dia akan mengantisipasi peralihan Indinan menyimpulkan bahwa dia dapat meningkatkan secara signifikan dari 2 menjadi 4 dengan mengubah ke strategi 2. Untuk jawaban selanjutnya, untuk menyadari hal ini, pemain 2 kemudian mempertimbangkan untuk beralih kembali ke strategi 3 untuk mengubah kekalahan dari 4 menjadi keuntungan 3. Adapun oleh karena itu, meskipun permainan ini hanya dimainkan sekali, pilihan strategi apa yang bersifat tentatif akan meninggalkan hal itu pemain dengan motif untuk mempertimbangkan perubahan strategi, baik untuk mengambil keuntungan dari lawannya ataupun untuk mencegah lawannya mengambil keuntungan darinya. Untuk lebih jelasnya, yaitu langsung pada Excel-nya. Untuk Excel sendiri akan dijelaskan oleh Saudara Hanif. Bosnya, Mas. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Excel pada contoh di nomor 3. Sebelumnya apakah udah terlihat, Mas? Terlihat belum, Mas? Sudah aman, Mas. Nah, tadi kan ada nilai, kita harus mencari nilai maksimal dan juga nilai minimal. Nah, di awalnya itu kan di X1-nya itu di C1 ada 0, di X2 C1 5, X3 C1-nya -1. Nah, terus di X1 C2 itu ada -2, X2 C1 ada 4, X3 C2 itu ada -1, X1 C3 itu ada 2, X2 C3 itu -3, X3 C3 itu ada -1. Nah, ini adalah nilai maksimalnya. Nah, terus dari awal kita mencari ini dulu. Di nilai Z-nya, rumusnya itu adalah sum product. Di objek koefisien, kita klik dulu dari X1 sampai X3, terus dikasih tanda penghubung. Terus di solusinya kita masukkan di sini, lalu di enter. Nah, cara yang sama dilakukan di LHS juga. Nah, di LHS ini rumusnya itu adalah sum product, tapi yang membedakan adalah ini sebagai berikut. Nah, sum product itu kita memilih C yang sesuai, misal C1 ya C1, terus yang di merah ini adalah di solution, tapi yang solution itu nanti jangan lupa untuk di kunci memakai F4. Begitupun dengan C2, C3 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mengolah data-data tersebut? Kita ada di data, terus di solver ini. Nah, di set objektif itu kita masukkan nilai Z, terus karena nilainya maksimal ya kita pilihnya ini maksimal,
Terus di by changing variable cell itu kita memilih yang kuning ini, diklik saja. Nah, ini kita memilih di yang ini subject to constraint itu kita memilih yang LHS ini, terus kan tanda hubungnya lebih besar dari, nah kita pakai ini. Terus yang bawah kan karena beda jadi dia satu sendiri. Nah, kalau udah di klik solve itu nanti hasilnya akan muncul di solution ini. Nah, ini otomatis LHS juga akan berubah sendiri. Nah, kalau yang min ini caranya juga sama tadi, ini cuma diubah Y1, Y2, Y3, Y4. Nah, di Y1-nya sebagai berikut. Caranya sama di sum product seperti ini. Terus kita enter, di LHS pun sama di sum product, lalu di solusinya kita kunci. Dan di bawahnya juga kita kunci. Nah, yang membedakan di sini ini di set objektif sama, membedakan hanya di karena ini nilai minus, jadi minimal kita carinya di min ini. Kalau udah nanti di klik solve, nanti hasilnya akan muncul di solution, dan hasilnya itu sebagai berikut ini. Y1-nya 0 ini, terus Y2-nya 0,454545, dan Y3-nya 0,5454555, Y4-nya 0,181818, dan Z-nya bagi berikut LHS-nya kita sudah dapatkan. Mungkin untuk presentasi selanjutnya saya serahkan kepada Mas Fandi. Apakah sudah terlihat? Sudah. Untuk selanjutnya yaitu ada di kesimpulan dari materi yang kita bahas, yaitu kapanpun sebuah permainan tidak memiliki titik pelana, teori permainan menyarankan setiap pemain untuk menas pada rangkuman strateginya untuk menyatakan secara matematis, misalkan X1 probabilitas pemain satu akan menggunakan strategi satu, YJ probabilitas pemain dua akan menggunakan strategi J. Nah, di mana N dan M adalah strategi yang tersedia. Jadi pemain satu akan melakukannya, tentukan rencana untuk bermain game dan memberikan nilai ke X1, X2, dan seterusnya. Karena ini nilai adalah probabilitas. Jika nilai tersebut harus negatif dan menjumlahkan dengan satu. Untuk rencana untuk pemain dua akan dijelaskan oleh nilai yang ditetapkan pada variabel keputusannya. Biasanya disebut dengan strategi campuran, dan strategi asli tersebut kemudian disebut strategi murni. Terus saat permainan benar-benar dimainkan, setiap pemain perlu menggunakan salah satunya strategi murni. Namun strategi murni ini dapat dipilih dengan menggunakan beberapa perangkat acak untuk memperoleh observasi acak dari distribusi probabilitas yang ditentukan oleh campuran. Namun strategi ini di mana pengamat ini akan menunjukkan strategi murni mana yang akan digunakan. Nah, pilihan ini akan mengatakan bahwa pemain satu memberikan peluang yang sama, probabilitas satu dan dua itu sama, memilih salah satu strategi yaitu atau satu itu murni ataupun yang dua, tergantung kita menggunakan yang mana. Terus namun dia eh, permainan setiap pemain kemudian dapat melempar koin, menentukan koin mana yang dapat diterima, strategi murni yang benar-benar akan digunakan. Dengan menggunakan ukuran ini, teori permainan memperluas konsep kriteria minima dan permainan yang tidak memiliki titik pelana sehingga memerlukan strategi campuran. Nah,
Adapun kerugiannya yaitu eh, dalam menggunakan kriteria ini tentunya harus memilih strategi campuran yang meminimalkan perkiraan kerugian maksimal dari dirinya sendiri. Demikian pula ketika kita fokus pada hasil. Kriteria ini mengamankan maksimin, yaitu memaksimalkan minimal yang diharapkan imbalan kepada pemain. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke host. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.